Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini, karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Sore mulai turun ketika sebuah bus tua berhenti di jalan tanah yang sunyi. Debu beterbangan tertiup angin, menutupi pemandangan hutan lebat yang mengelilingi sebuah desa kecil. Dari dalam kendaraan itu turun seorang pemuda bernama Raka. Ia memanggul tas lusuh di bahunya, lalu menatap jalan panjang yang mengarah ke kampung kelahirannya. Sudah hampir 8 tahun Raka meninggalkan tempat itu. Setelah orang tuanya meninggal, ia memilih merantau ke kota untuk bekerja. Namun kini ia kembali, bukan karena rindu semata, melainkan karena kabar dari seorang kerabat yang mengatakan bahwa rumah peninggalan keluarganya hampir roboh. Raka berjalan perlahan menyusuri jalan setapak. Udara desa terasa lembab dan dingin. Pepohonan tinggi berdiri rapat di kiri kanan, seolah membentuk lorong alami menuju pemukiman. Tak lama kemudian, suara gemericik air terdengar dari kejauhan. Sungai, aliran itu masih sama seperti dulu, lebar dan tenang. Namun entah mengapa terlihat lebih gelap. Permukaannya memantulkan cahaya matahari yang hampir tenggelam. Raka berhenti sejenak di jembatan kayu yang melintasi sungai tersebut. Ia menatap air yang mengalir lambat. Kenangan masa kecil tiba-tiba muncul di pikirannya. Dulu, anak-anak desa sering bermain di sekitar tempat ini. Mereka berenang, memancing, bahkan berlomba menyeberang arus. Tapi semua berubah sejak muncul cerita yang membuat warga takut. Cerita tentang penghuni sungai. Masih ingat sungai ini, nak? Suara parau membuat Raka menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di ujung jembatan. Rambutnya putih seluruhnya, tubuhnya kurus, namun matanya tajam. Raka mengenali wajah itu. "Pakwir," tanyanya pelan. Orang tua itu mengangguk kecil. "Kau akhirnya pulang juga." Raka tersenyum tipis. "Iya, Pak. Sudah lama sekali." Pak Wiryo berjalan mendekat. Ia memandang sungai dengan wajah serius. "Tempat ini tidak berubah," kata Raka. Lelaki tua itu justru menggeleng. "Berubah," tapi tidak semua orang menyadarinya. Raka sedikit bingung mendengar jawaban tersebut. Maksud Bapak? Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia malah menatap permukaan air yang mulai gelap. "Kau datang di waktu yang kurang tepat." Raka tertawa kecil. "Kenapa? Desa ini kelihatan sama saja." Pak Wiryo menoleh pelan. "Karena beberapa malam lagi, sesuatu akan terjadi." Angin tiba-tiba bertiup melewati sungai. Permukaan air bergetar seperti ada sesuatu bergerak di bawahnya. Raka merasakan bulu kuduknya merinding. "Terjadi apa, Pak?" Pak Wiryo mendekat sedikit, lalu berbicara dengan suara sangat pelan. "Ritual." Satu kata itu membuat suasana terasa semakin dingin. "Ritual AP." Pak Wiryo menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. "Ritual untuk penunggu sungai." "Rockemik Pina." Orang tua itu mengangguk perlahan. "Siluman buaya putih." Raka hampir tertawa mendengarnya. Ia mengira cerita itu hanya dongeng lama untuk menakut-nakuti anak kecil. "Pak, masa sekarang masih percaya hal begitu?" Pak Wiryo tidak tersenyum. Wajahnya justru semakin tegang. Di desa ini, itu bukan sekadar cerita. Suasana hening beberapa detik. Dari arah sungai tiba-tiba muncul suara percikan kecil, seperti sesuatu yang menyelam kembali ke dalam air. Raka refleks melihat ke permukaan. Namun yang tampak hanya gelombang kecil yang perlahan menghilang. Pak Wiryo menarik napas panjang. Sudah bertahan-tahan, desa ini hidup berdampingan dengan makhluk itu. Raka masih mencoba berpikir logis. Kalau memang ada, kenapa warga tidak pergi saja dari sini? Pak Wiryo menatapnya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Karena desa ini berdiri berkat perlindungannya. Perlindungan. Selama siluman itu tenang, desa tidak pernah dilanda banjir, penyakit, ataupun gagal panen. Raka mulai merasa pembicaraan itu terlalu aneh. "Kalau begitu, apa hubungannya dengan ritual yang Bapak bilang tadi?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke arah pemukiman yang terlihat samar di kejauhan. Lampu rumah mulai menyala satu persatu. Akhirnya, ia berkata pelan, "Setiap beberapa tahun sekali, penjaga sungai meminta sesuatu." Raka mengangkat alis. "Apa?" Pak Wiryo menatapnya lurus. Tumble. Angin kembali berhembus lebih kencang. Pepohonan di tepi sungai bergoyang pelan. "Rakatadium." Tumbal, manusia. Tanyanya ragu. Pak Wiryo mengangguk sangat pelan. "Tampak desa ini akan mendapat kutukan."
Raka menggeleng tidak percaya. Itu cuma cerita lama, Pak. Namun Pak Wiryo tiba-tiba berkata dengan nada lebih berat, kalau hanya cerita, kenapa setiap beberapa tahun selalu ada orang yang menghilang? Pertanyaan itu membuat Raka terdiam. Suasana di sekitar sungai tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tak ada suara burung, tak ada suara serangga. Hanya aliran air yang terus bergerak perlahan. Raka mencoba mengusir pikiran aneh dari kepalanya. Siapa yang hilang terakhir kali? Tanyanya. Pak Wiryo tidak menjawab. Ia hanya menatap sungai dengan wajah muram. Beberapa detik kemudian lelaki tua itu berkata pelan, besok malam warga akan berkumpul di balai desa. Untuk apa? Pak Wiryo menoleh pada Raka untuk menentukan siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya. Mendengar kalimat itu, Raka merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Namun ia belum tahu bahwa kepulangannya ke desa itu bukan sekadar kebetulan. Dan sesuatu di dalam sungai seolah sudah lama menunggunya. Pagi di desa itu terasa berbeda dari yang Raka ingat. Kabut tipis masih menggantung di atas pepohonan ketika matahari mulai muncul dari balik bukit. Suara ayam berkokok terdengar bersahutan. Namun, suasana kampung tetap terasa aneh. Beberapa warga yang berjalan melewati jalan tanah tampak menunduk dan jarang berbicara. Raka berdiri di depan rumah lamanya. Bangunan kayu itu memang terlihat tua, tetapi masih cukup kokoh. Ia membuka pintu perlahan. Aroma lembab langsung menyambutnya. Sepertinya butuh banyak diperbaiki, gumamnya pelan. Ia mulai membersihkan ruangan yang penuh debu. Jendela dibuka agar cahaya masuk. Sinar pagi membuat rumah itu sedikit terasa hidup kembali. Namun pikirannya masih teringat percakapan dengan Pak Wiryo semalam. Tumbal. Kata itu terus berputar di kepalanya. Raka mencoba menenangkan diri. Ia yakin semua itu hanyalah cerita turun-temurun yang dilebel-lebihkan warga desa. Saat sedang menyapu lantai, tiba-tiba terdengar suara langkah tergesa dari luar rumah. Raka menoleh ke arah pintu. Seorang pemuda berlari mendekat dengan napas terengah. Raka langsung mengenalinya. Jono, pemuda itu berhenti di depan rumah sambil memegang lututnya. Benar kau yang pulang, katanya setelah mengatur napas. Raka tersenyum kecil. Sudah lama sekali. Kau masih tinggal di sini? Jono mengangguk cepat, tapi wajahnya terlihat tegang. Kau dengar kabarnya? Raka, kabar apa? Jono menelan ludah sebelum menjawab. Sari hilang. Nama itu membuat Raka sedikit terkejut. Sari, yang anak Pak Lurah? Iya. Raka melangkah keluar rumah. Hilang. Bagaimana? Jono melihat ke arah jalan, seolah memastikan tidak ada orang lain yang mendengar. Tadi subuh, ibunya mencari dia. Katanya sejak semalam tidak pulang. Terakhir kemana? Jono menunjuk ke arah pepohonan di ujung desa. Sanggai. Raka terdiam beberapa detik. Kenapa dia ke sana malam-malam? Jono menggeleng. Tidak ada yang tahu. Beberapa warga mulai berkumpul di jalan. Suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Siluman buaya sudah bangun. Sudah waktunya. Kali ini dia mengambil sendiri. Kalimat-kalimat itu membuat suasana semakin menegangkan. Raka menatap Jono. Maksud mereka apa? Jono berbisik pelan. Mereka bilang Sari sudah dijadikan tumbal. Raka menghela napas panjang. Belum tentu begitu. Jono menatapnya heran. Kalau bukan itu, lalu apa? Raka tidak menjawab. Sebaliknya ia berkata, ayo kita ke sungai. Jono langsung menggeleng keras. Jangan, warga sudah dilarang mendekat. Kenapa? Karena kalau siluman itu masih di sana, siapapun bisa diseret ke air. Raka menghela napas kesal. Kalau begitu, bagaimana mencari Sari? Jono tidak bisa menjawab. Tanpa berkata lagi, Raka berjalan menuju arah sungai. Jono akhirnya mengikuti dengan ragu. Jalan setapak itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin membuat dondon bergesekan pelan. Ketika mereka sampai di tepi sungai, air terlihat tenang, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka mengamati sekitar. Di mana terakhir dia terlihat, Jono menunjuk ke arah sebuah batu besar di pinggir air. Katanya, di sana. Raka berjalan mendekat. Tanah di sekitar batu terlihat sedikit berantakan. Ia berjongkok dan memperhatikan permukaan tanah. Ada jejak kaki. Namun, bukan hanya satu. Raka memperhatikan lebih dekat. Ini aneh, gumamnya. Jono mendekat. Apa? Raka menunjuk tanah. Lihat ini. Jono memicingkan mata. Itu jejak kaki. Iya, jejak manusia. Jono tampak bingung. Memangnya kenapa? Raka berdiri perlahan.
Kalau Sari diseret buaya dari air, seharusnya ada bekas seretan atau jejak hewan. Jono menelan ludah. Lalu ini artinya apa? Raka melihat jejak itu memanjang ke arah semak-semak. Artinya, ada orang lain di sini tadi malam. Angin tiba-tiba berhembus cukup kuat. Air sungai bergelombang perlahan. Jono mulai gelisah. Raka, sebaiknya kita pulang saja. Namun Raka justru melangkah mengikuti jejak tersebut. Kalau ini benar, berarti Sari tidak dibawa siluman. Jono memegang lengan Raka. Lalu siapa yang membawa? Raka tidak menjawab. Ia terus berjalan hingga tiba di semak yang cukup rapat. Di sana tanah terlihat lebih rusak, seperti ada perkelahian kecil. Raka menemukan sesuatu di tanah, sebuah gelang kecil. Ia mengangkat benda itu. Jono langsung mengenalinya. Itu milik Sari. Suasana mendadak terasa semakin mencekam. Jono menatap sekeliling dengan wajah pucat. Kalau dia tidak jatuh ke sungai, berarti seseorang menculiknya. Raka menatap sungai yang mengalir pelan. Pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Namun sebelum sempat berkata apapun, tiba-tiba terdengar suara berat dari belakang mereka. Kalian tidak seharusnya berada di sini. Raka dan Jono menoleh bersamaan. Di belakang mereka berdiri beberapa warga desa. Di tengah mereka ada seorang lelaki tua yang sangat dihormati di kampung itu. Tatwood, tatapannya tajam. Tempat ini bukan untuk diselidiki, katanya dingin. Raka memegang gelang itu erat, tapi Sari, tetua desa, memotong kalimatnya. Gadis itu sudah menjadi milik penjaga sungai. Beberapa warga langsung menundukkan kepala. Namun Raka justru menatap lelaki tua itu dengan curiga. Karena di tanah dekat kaki tetua desa, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup keras. Jejak lumpur basah. Sama persis dengan jejak kaki yang ia temukan di dekat batu tadi. Suasana di tepi sungai berubah tegang sejak kedatangan tetua desa bersama beberapa warga. Raka berdiri diam sambil menggenggam gelang milik Sari. Jono di sampingnya terlihat gelisah. Sesekali menatap wajah orang-orang yang datang dengan tatapan takut. Tetua desa itu bernama Pak Dharma. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Namun tubuhnya masih tegap. Sorot matanya tajam, membuat siapapun yang menatapnya merasa tidak nyaman. Pak Dharma melangkah mendekat. Apa yang kalian cari di sini? Tanyanya dingin. Raka mencoba tetap tenang. Kami hanya ingin memastikan apa yang terjadi pada Sari. Beberapa warga langsung berbisik pelan, seolah ucapan itu tidak pantas diucapkan. Pak Dharma menggeleng pelan. Tidak perlu memastikan apapun, semua sudah jelas. Jelas bagaimana? Tanya Raka. Tetua itu menunjuk sungai yang mengalir tenang. Penjaga sungai sudah mengambilnya. Raka menahan napas sejenak. Tapi saya menemukan ini. Ia menunjukkan gelang yang tadi ditemukan di tanah. Warga langsung mengenalinya. Itu milik Sari, bisik salah seorang perempuan. Raka kemudian menunjuk tanah di sekitar batu. Di sini ada banyak jejak kaki manusia. Kalau buaya yang menyeretnya, pasti ada bekas lain. Warga langsung saling pandang. Beberapa terlihat gugup. Namun Pak Dharma tetap tenang. Kau baru kembali ke desa ini, Raka. Jangan ikut campur dengan hal yang tidak kau pahami. Nada suaranya semakin berat. Tempat ini memiliki aturan sendiri. Raka tidak mundur. Kalau memang ada aturan, kenapa harus menutup-nutupi? Jono menarik pelan lengan Raka. Sudah, jangan bicara lagi, bisiknya cemas. Namun Raka tidak berhenti. Sari bisa saja masih hidup. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Pak Dharma menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, mulai malam ini, tidak ada yang boleh mendekati sungai setelah matahari tenggelam. Seorang warga bertanya ragu. Karena siluman itu, Pak Dharma mengangguk pelan. Penjaga sungai sedang terbangun. Beberapa orang langsung terlihat takut. Raka menatap sungai sekali lagi. Airnya memang tampak biasa saja. Tidak ada tanda keberadaan makhluk besar di dalamnya. Tetua desa kembali berbicara. Semua orang harus pulang. Jangan ada yang kembali ke sini sebelum kami mengizinkan. Para warga perlahan mulai pergi. Mereka berjalan cepat seperti ingin menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Jono juga menarik Raka. Ayo pulang. Namun sebelum pergi, Raka sempat melihat sesuatu yang membuatnya berpikir. Di dekat kaki Pak Dharma, ada lumpur basah yang masih menempel pada sandal kayunya. Padahal tanah di jalan desa tidak basah sama sekali. Artinya, lelaki itu baru saja datang dari tepi sungai. Malam tiba lebih cepat dari biasanya. Langit desa terlihat gelap karena awan menutupi bulan. Angin bertiup pelan membawa aroma air sungai yang lembab.
Raka duduk di teras rumah sambil memikirkan kejadian siang tadi. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar suara langkah mendekat. Jono muncul dari kegelapan. "Kau belum tidur?" tanya Jono. Raka menggeleng. "Tidak bisa." Jono duduk di sampingnya. "Aku tahu kau masih memikirkan Sari." Raka menatap jalan yang sunyi. "Aku yakin ada yang disembunyikan." Jono terlihat ragu. "Maksudmu warga desa?" Raka tidak langsung menjawab. Sebaliknya ia bertanya, "Menurutmu benar ada siluman buaya putih di sungai?" Jono menelan ludah. "Aku tidak pernah melihatnya langsung. Lalu kenapa semua orang begitu takut?" "Karena cerita itu sudah ada sejak lama." "Raka Bud, aku ingin memastikan sendiri." Jono langsung panik. "Jangan bilang kau mau ke sungai malam ini." Raka mengambil senter kecil dari dalam rumah. Kalau tidak ada yang berani melihat kebenaran, semua orang akan terus hidup dalam ketakutan. Jono memegang bahunya. "Pak Dharma sudah melarang." Raka tersenyum tipis. Justru itu yang membuatku semakin curiga. Tanpa menunggu jawaban lagi, ia berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai. Jono akhirnya mengikuti dengan wajah cemas. Perjalanan malam itu terasa berbeda. Hutan di sekitar desa sangat sunyi. Hanya suara angin yang terdengar di antara pepohonan. Ketika mereka sampai di dekat sungai, air terlihat gelap seperti tinta. Raka menyalakan senter dan mengarahkannya ke permukaan. "Tidak ada apa-apa," katanya pelan. Jono berbisik, "Ayo pulang saja." Namun saat itu, tiba-tiba terdengar suara dari dalam air. Plang, seperti sesuatu yang baru saja menyelam. Raka langsung mengarahkan cahaya ke arah suara tersebut. Permukaan sungai bergetar perlahan. Lalu dari kejauhan muncul sesuatu yang membuat napas mereka tertahan. Sebuah bayangan besar bergerak di bawah air. Sangat pesa, air perlahan terbelah ketika sesuatu mulai naik ke permukaan. Dua mata putih pucat muncul dari kegelapan. Jono langsung mundur dengan wajah pucat. Itu... Raka tidak sempat berkata apapun, karena tiba-tiba seseorang muncul dari belakang mereka. Sebuah pukulan keras menghantam kepala Raka. Pandangan pemuda itu langsung gelap. Hal terakhir yang ia dengar sebelum kehilangan kesadaran adalah suara seseorang yang berbisik dingin. "Kau tidak seharusnya melihat itu." Kesadaran Raka kembali perlahan. Kepalanya terasa berat, seperti dipukul benda keras. Saat membuka mata, pandangannya masih kabur. Bau kayu tua dan tanah lembab memenuhi hidungnya. Ia mencoba bergerak, namun kedua tangannya terasa kaku, terikat. Raka langsung sadar bahwa dirinya berada di dalam sebuah ruangan sempit. Dindingnya terbuat dari papan kayu kasar. Di salah satu sudut, terlihat lampu minyak kecil yang menyala redup. "Di mana aku?" gumamnya pelan. Ia mencoba mengingat kejadian terakhir. Sungai, bayangan besar di air, lalu pukulan dari belakang. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari luar. Raka langsung memejamkan mata, berpura-pura masih tidak sadar. Pintu kayu berderit ketika dibuka. Beberapa orang masuk. Raka mengenali salah satu suara. "Pak Dharma." Tetua desa itu berbicara dengan nada rendah. Dia belum sadar. Seorang pria lain menjawab, "Belum, Pak. Pukulannya cukup keras." Raka menahan napas agar tidak ketahuan. Pak Dharma mendekat. Langkah kakinya berhenti tepat di depan Raka. Pemuda ini terlalu banyak ingin tahu. Orang lain berkata pelan, "Seharusnya kita langsung saja." Pak Dharma memotong kalimatnya. "Belum waktunya." Suasana menjadi sunyi beberapa detik. Raka bisa merasakan tatapan mereka tertuju pada dirinya. Akhirnya Pak Dharma kembali berbicara. "Ritual harus tetap berjalan sesuai aturan." Seseorang bertanya ragu, "Apakah benar dia yang akan dipilih?" Jantung Raka berdetak lebih cepat. Pak Dharma menjawab tanpa ragu, "Iya." Ruangan terasa semakin dingin. Siluman penjaga sungai sudah menunggu terlalu lama. Lanjutnya, pria lain berkata dengan nada gelisah. Setelah gadis itu hilang, warga mulai takut. Kalau tidak segera dilakukan ritual, mereka bisa memberontak. Pak Dharma menghela napas pelan. "Justru karena itu kita harus bertindak cepat." Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara lebih pelan, "Malam purnama tinggal 3 hari lagi." Raka merasakan keringat dingin di dahinya. 3 hari. Seseorang bertanya lagi, "Bagaimana kalau dia kabur?" Pak Dharma terkekeh kecil. "Dia tidak akan kemana-mana." Suara langkah mendekat, lalu tali di tangan Raka diperiksa. "Lejub, siapa yang akan percaya pada orang luar?" lanjut Pak Dharma. Orang lain tertawa pelan. Tepat juga. Beberapa saat kemudian terdengar suara pintu kembali terbuka. Seseorang masuk dengan napas terburu-buru. "Pak Dharma."
Ada, Pak. Warga mulai bertanya tentang Sari. Ruangan menjadi hening. Pak Dharma berkata pelan, biarkan saja mereka percaya bahwa gadis itu sudah diambil penjaga sungai. Kalau ada yang menyelidiki, ketua desa menjawab dengan suara dingin, tidak akan ada yang berani. Setelah itu terdengar langkah kaki menjauh. Pintu kayu kembali ditutup. Ruangan kembali sepi. Raka perlahan membuka mata. Dadanya naik turun cepat. Apa yang baru saja ia dengar membuat pikirannya kacau. Sari tidak diseret siluman. Gadis itu sengaja dijadikan korban. Dan mereka ingin melakukan hal yang sama padanya. Raka mencoba melepaskan ikatan di tangannya. Namun, tali itu sangat kuat. Ia melihat sekeliling ruangan. Gubuk kecil itu tampaknya berada di dekat sungai. Dari celah papan dinding, suara aliran air masih terdengar jelas. Tiba-tiba terdengar suara sangat pelan dari sudut ruangan. Raka! Raka terkejut. Ia menoleh ke arah suara itu. Di pojok ruangan yang gelap, seseorang duduk bersandar pada dinding dengan tangan terikat. Seorang gadis. Raka memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tanyanya pelan. Gadis itu bergerak sedikit hingga wajahnya terkena cahaya lampu minyak. Raka langsung terkejut. Sari? Gadis itu mengangguk lemah. Aku tahu kau akan datang ke sungai. Raka hampir tidak percaya. Kau masih hidup. Sari tersenyum tipis meski wajahnya terlihat pucat. Mereka tidak berniat membunuhku langsung. Raka berbisik cepat. Apa maksudmu? Sari menatap pintu yang tertutup rapat. Mereka menunggu malam ritual. Raka merasakan amarah mulai muncul. Kenapa mereka melakukan ini? Sorry man, karena desa ini percaya hanya dengan tumbal mereka bisa hidup tenang. Tapi itu tidak masuk akal. Sari menggeleng pelan. Ketakutan membuat orang melakukan apa saja. Raka memikirkan sesuatu. Berarti selama ini semua orang yang hilang. Sari mengangguk perlahan. Dikorbankan. Raka terdiam. Ia kembali mencoba menarik tali di tangannya. Kalau begitu, kita harus keluar dari sini. Sari tersenyum pahit. Tidak semudah itu. Kenapa? Sari menatapnya dengan wajah serius. Karena tempat ini dijaga sepanjang malam. Raka masih tidak menyerah. Pasti ada cara. Namun sebelum Sari sempat menjawab, tiba-tiba terdengar suara dari luar. Suara sesuatu bergerak di air. Sangat besa, air sungai, terdengar bergolak. Sari langsung menegang. Itu. Raka menoleh ke arah dinding. Suara percikan semakin keras. Seolah ada makhluk raksasa yang sedang berenang tepat di dekat gubuk itu. Sari berbisik dengan suara gemetar. Penjaga sungai sudah datang. Suara air di luar gubuk masih terdengar bergolak. Raka menahan napas sambil menatap celah dinding kayu yang menghadap sungai. Dari sana hanya terlihat kegelapan dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin malam. Sari duduk bersandar pada dinding dengan wajah pucat. Gadis itu terlihat sangat lelah. Makhluk itu sering muncul, bisik Raka. Sari mengangguk pelan. Beberapa malam terakhir selalu datang. Raka menelan ludah. Jadi, cerita tentang buaya putih itu benar? Sari terdiam sejenak sebelum menjawab. Makhluk itu memang ada. Raka menatapnya serius. Kalau begitu kenapa warga desa harus memberi tumbal? Sari menarik napas dalam. Aku tidak tahu semuanya, tapi nenekku pernah menceritakan sesuatu. Raka langsung memperhatikan. Cerita apa? Gadis itu menatap lampu minyak kecil yang menyala redup, seolah sedang mengingat masa lalu. Dulu, jauh sebelum desa ini berdiri, sungai ini sering meluap. Airnya menghancurkan ladang dan rumah penduduk. Raka mendengarkan tanpa menyela. Banyak orang meninggal karena banjir. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikannya. Sari melanjutkan dengan suara pelan. Suatu malam datang seorang lelaki tua yang mengaku sebagai penjaga sungai. Ia mengatakan bahwa ada makhluk kuat yang tinggal di dasar air. Siluman buaya putih? Tanya Raka. Sari mengangguk. Makhluk itu bukan sekadar hewan. Ia dipercaya sebagai roh penjaga alam. Raka mengerutkan dahi. Lalu apa yang terjadi? Lelaki tua itu membuat perjanjian dengan warga. Perjanjian? Sari menatap Raka. Selama warga menghormati sungai dan memberi persembahan, makhluk itu akan menjaga desa dari bencana. Raka berpikir sejenak. Persembahan seperti apa? Sorry, men. Awalnya hanya hewan dan hasil panen. Lalu kenapa berubah menjadi manusia? Sari menggeleng pelan. Itulah yang tidak pernah dijelaskan dengan jelas. Raka memandang lantai kayu yang kotor. Jadi mungkin seseorang mengubah aturan itu. Sari
menatapnya. Pisces. Tiba-tiba, suara air di luar kembali terdengar lebih keras. Payah, seperti sesuatu yang sangat besar membalikkan tubuhnya di dalam sungai. Raka merinding. Makhluk itu benar-benar ada, gumamnya. Sari terlihat ketakutan. Aku pernah melihatnya sekali. Raka langsung menoleh. Tepat 2 malam lalu. Sari menelan ludah sebelum melanjutkan. Waktu itu mereka membawaku keluar dari gubuk ini. Raka memandangnya dengan kaget. Mereka menunjukkan makhluk itu padamu. Sari mengangguk. Air sungai tiba-tiba bergejolak. Lalu dari dalam kegelapan muncul kepala buaya yang sangat besar. Raka membayangkan pemandangan itu. Warna tubuhnya benar-benar putih. Iya, pucat seperti tulang. Sari memejamkan mata sejenak. Matanya menyala seperti cahaya bulan. Suasana di dalam gubuk menjadi semakin mencekam. Raka mencoba berpikir logis. Kalau makhluk itu memang penjaga desa, kenapa harus ada korban manusia? Sari menggeleng. Itu yang membuatku takut. Apa maksudmu? Sari menatap Raka dengan serius. Aku tidak pernah melihat makhluk itu menyerang siapapun. Rocketeer diam. Maksudmu? Sari mengangguk pelan. Selama aku di sini, makhluk itu hanya muncul di sungai. Ia tidak pernah keluar untuk mengambil orang. Raka merasakan sesuatu yang aneh dalam pikirannya. Jadi, selama ini, Sari melanjutkan kalimatnya. Orang-orang desa sendiri yang melemparkan korban ke air. Raka mengepalkan tangannya. Berarti dugaan yang muncul di pikirannya benar. Selama ini warga desa sengaja mengorbankan orang. Suara angin masuk melalui celah dinding. Lampu minyak bergoyang pelan. Raka memandang Sari. Kalau begitu, kita harus menghentikan mereka. Sari tersenyum lemah. Bagaimana caranya? Kita bahkan tidak bisa keluar dari tempat ini. Raka menatap tali di tangannya. Ia terus mencoba menggerakkan pergelangan tangannya perlahan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di luar. Sari langsung menegang. Diam, bisiknya. Pintu kayu terbuka perlahan. Seorang pria masuk membawa lampu. Itu adalah salah satu warga yang tadi bersama Pak Dharma. Pria itu memandang Raka dan Sari bergantian. Kalian masih hidup dengan tenang? Katanya dengan nada mengejek. Raka menatapnya tajam. Kenapa kalian melakukan ini? Pria itu tersenyum tipis. Karena desa ini harus tetap selamat. Dengan membunuh orang tak bersalah, pria itu tidak terlihat bersalah sedikit pun. Pengorbanan selalu dibutuhkan. Raka hampir berdiri jika tangannya tidak terikat. Kalian hanya bersembunyi di balik cerita siluman. Pria itu mendekat. Kau tidak mengerti apapun tentang tempat ini. Sari tiba-tiba bertanya pelan. Apakah benar makhluk itu meminta tumbal? Pria itu terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil. Siapa yang tahu? Jawaban itu membuat Raka semakin curiga. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, pria itu berkata dingin. Nikmati waktu kalian. Ia berjalan menuju pintu. Malam purnama sudah dekat. Pria itu berhenti sejenak sebelum keluar. Kalian berdua akan melihat sendiri bagaimana penjaga sungai menerima persembahannya. Pintu ditutup kembali dengan keras. Suasana gubuk kembali sunyi. Raka menatap Sari dengan wajah tegang. Ada sesuatu yang tidak beres dengan semua ini. Sari mengangguk pelan. Namun saat mereka terdiam, suara air sungai kembali bergolak. Kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya. Seperti ada tubuh raksasa yang menabrak dinding gubuk dari luar. Kayu-kayu bangunan bergetar. Sari memandang dinding dengan wajah pucat. Raka, apa? Gadis itu berbisik, gemetar. Makhluk itu sekarang berada tepat di bawah kita. Suara benturan dari bawah gubuk membuat seluruh bangunan bergetar. Papan lantai berderit keras seperti akan patah. Raka menahan napas sambil menatap celah kayu di bawah kakinya. Air sungai terlihat berputar cepat. Sari merapatkan tubuhnya ke dinding. Makhluk itu benar-benar ada di bawah. Bisiknya gemetar. Raka berusaha tetap tenang, meskipun jantungnya berdegup sangat cepat. Benturan itu berhenti tiba-tiba. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara air yang kembali mengalir pelan, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Raka perlahan menghembuskan napas. Sepertinya sudah pergi, katanya pelan. Sari tidak langsung menjawab. Ia masih menatap lantai dengan wajah tegang. Beberapa menit berlalu tanpa suara apapun. Raka kembali mencoba menggerakkan tangannya. Tali yang mengikat pergelangannya mulai sedikit longgar karena ia terus memutarnya sejak tadi. Aku hampir bisa melepaskan ini, gumamnya. Sari menoleh dengan harapan kecil. Benarkah? Raka mengangguk pelan. Kalau berhasil, kita harus keluar dari sini malam ini juga. Sari terlihat ragu.
Bagaimana kalau mereka berjaga di luar? Kita cari cara lain. Raka berhenti sejenak lalu bertanya, berapa orang yang biasanya menjaga tempat ini? Sari berpikir sejenak, biasanya 2 atau 3 orang. Raka mengangguk kecil. Itu masih mungkin. Ia kembali menarik tali dengan perlahan. Gesekan membuat kulit tangannya terasa perih, tetapi ia tidak berhenti. Beberapa saat kemudian, tali itu akhirnya terlepas. Raka langsung menarik napas lega. Sari tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak mereka berada di tempat itu. Raka segera meraih tali yang mengikat tangan Sari. Kita harus cepat, namun sebelum ia sempat membuka ikatan itu, tiba-tiba terdengar suara dari luar gubuk. Suara dayung, sip-sip, seperti perahu kecil yang bergerak di air. Raka langsung mematikan lampu minyak agar ruangan terlihat gelap. Mereka berdua diam. Suara dayung semakin dekat, lalu terdengar suara percakapan dari luar. Apakah makhluk itu sudah muncul lagi? Suara lain menjawab. Tadi airnya sempat bergolak. Raka mengenali salah satu suara itu. Pak Dharma. Tetua desa itu rupanya datang ke sungai malam itu. Sari berbisik sangat pelan. Kenapa mereka datang sekarang? Raka menggeleng. Perahu tampaknya berhenti tidak jauh dari gubuk. Suara langkah terdengar di papan kayu di luar. Raka dan Sari menahan napas. Namun para lelaki itu tidak langsung masuk. Sebaliknya mereka berdiri di luar sambil berbicara. Pak Dharma berkata dengan nada serius. Kita tidak boleh menunda lagi. Salah satu pria bertanya. Karena gadis itu? Iya. Warga mulai mencurigai sesuatu. Raka memperhatikan dengan sangat hati-hati. Pak Dharma melanjutkan. Besok malam kita akan memindahkan mereka ke tempat ritual. Sari memejamkan mata mendengar itu. Raka mengepalkan tangannya. Seorang pria lain bertanya pelan. Apakah penjaga sungai benar-benar membutuhkan 2 tumbal? Pak Dharma terdiam sejenak sebelum menjawab. Lebih baik berlebihan daripada kurang. Jawaban itu membuat Raka semakin marah. Namun percakapan mereka belum selesai. Pria lain kembali berbicara. Kadang aku masih bertanya-tanya. Apakah makhluk itu benar-benar meminta semua ini? Suasana menjadi sunyi beberapa detik. Pak Dharma akhirnya berkata dengan suara berat. Sejak perjanjian lama dibuat, desa ini tidak pernah terkena bencana. Itu memang benar. Jadi jangan mulai meragukan tradisi. Angin malam bertiup melewati sungai. Lampu kecil dari perahu memantul di permukaan air yang gelap. Pria itu masih terdengar ragu. Tapi selama ini, aku tidak pernah melihat buaya itu mengambil korban sendiri. Pak Dharma menjawab cepat. Itu karena kita yang memberikannya. Kalimat itu membuat Raka dan Sari saling menatap. Artinya, dugaan mereka benar. Makhluk itu tidak pernah berburu manusia. Warga sendirilah yang melempar korban ke sungai. Pria tadi bertanya lagi. Bagaimana kalau suatu hari makhluk itu menolak? Pak Dharma tertawa kecil. Makhluk seperti itu tidak menolak makanan. Setelah itu terdengar suara langkah menjauh. Perahu kembali bergerak menjauh dari gubuk. Suara dayung perlahan menghilang di kejauhan. Raka menyalakan kembali lampu minyak dengan hati-hati. Sari menatapnya dengan wajah serius. Kau dengar sendiri. Raka mengangguk. Selama ini mereka hanya menggunakan cerita itu untuk menakut-nakuti warga. Sari memegang lengannya. Kalau begitu, kita harus memberitahu semua orang. Raka menghela napas. Mereka tidak akan percaya. Kenapa? Karena ketakutan sudah terlalu lama hidup di desa ini. Sorry, Terjim. Raka kembali membuka tali di tangannya. Namun tiba-tiba suara air kembali terdengar. Kali ini jauh lebih dekat. Air sungai bergetar keras di bawah gubuk. Kayu lantai berderak seperti ditekan sesuatu yang sangat berat. Raka dan Sari langsung menoleh ke arah lantai. Dari celah papan terlihat bayangan besar bergerak perlahan di dalam air. Sari berbisik dengan suara gemetar. Dia kembali. Raka mendekat ke celah lantai dengan hati-hati. Melalui lubang kecil itu ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Tubuh buaya raksasa berwarna putih pucat bergerak perlahan tepat di bawah bangunan itu. Matanya bersinar samar dalam kegelapan air. Makhluk itu tidak terlihat ganas. Ia hanya berputar di sekitar gubuk, seolah sedang mengawasi sesuatu. Raka menatap makhluk itu dengan perasaan aneh. Dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa siluman buaya putih itu mungkin bukan musuh sebenarnya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang masuk melalui celah papan gubuk. Raka terbangun setelah hanya tidur sebentar. Tubuhnya terasa pegal karena semalaman duduk bersandar pada dinding. Sari masih terlelap di sudut ruangan. Wajahnya terlihat lelah, namun napasnya lebih tenang dibanding malam sebelumnya. Raka berdiri perlahan lalu mendekati celah di dinding. Dari sana ia bisa melihat sebagian sungai. Air terlihat tenang,
mengalir tanpa suara. Makhluk besar yang semalam berputar di bawah gubuk sudah tidak terlihat lagi. Raka menarik napas panjang. Setidaknya pagi ini aman, gumamnya pelan. Sari terbangun beberapa saat kemudian. Kau sudah bangun? Tanyanya dengan suara serak. Raka mengangguk. Bagaimana tanganmu? Sari melihat tali yang masih mengikat pergelangannya. Masih sakit. Raka langsung membantu membuka ikatan itu. Tali yang semalaman dilonggarkan akhirnya terlepas. Sari menggosok pergelangan tangannya perlahan. Terima kasih. Raka tersenyum tipis. Kita harus segera keluar dari sini. Sari menatap pintu kayu yang tertutup. Bagaimana caranya? Raka menunjuk celah besar di dinding belakang gubuk. Papan di sana sudah lapuk. Kalau kita dorong bersama, mungkin bisa terbuka. Sari mendekat dan mencoba menyentuh kayu itu. Benar saja, bagian tersebut terasa rapuh. Namun sebelum mereka mencoba mendorongnya, tiba-tiba terdengar suara langkah di luar. Raka langsung memberi isyarat agar Sari diam. Pintu gubuk terbuka perlahan. Seorang pria masuk membawa ember air dan sedikit makanan. Ia tampak terkejut melihat Sari sudah bebas dari ikatan. Apa yang kalian lakukan? Penteknia. Raka berdiri di depan Sari. Kami hanya ingin keluar dari sini. Pria itu tertawa sinis. Keluar. Ia meletakkan ember di lantai. Kalian berdua tidak akan kemana-mana. Raka menatapnya tajam. Kenapa kalian melakukan ini pada warga sendiri? Pria itu mengangkat bahu. Ini sudah aturan desa. Siapa yang membuat aturan itu? Pria tersebut tidak langsung menjawab. Akhirnya ia berkata pendek. Pak Dharma. Sari bertanya dengan suara pelan. Apakah benar siluman buaya meminta tumbal? Pria itu terdiam sesaat. Sejak kecil, aku hanya mengikuti apa yang diajarkan orang tua. Itu bukan jawaban. Pria itu terlihat sedikit kesal. Percaya atau tidak, desa ini selalu selamat setelah ritual dilakukan. Raka maju satu langkah. Itu hanya kebetulan. Pria itu tidak ingin berdebat lebih lama. Ia berjalan menuju pintu. Siapkan diri kalian. Raka mengerutkan dahi. Untuk apa? Pria itu berhenti di ambang pintu. Malam ini kalian akan dipindahkan. Sari langsung tegang. Dipindahkan kemana? Pria itu menoleh dengan senyum tipis. Ke tempat ritual. Pintu ditutup kembali. Suasana gubuk kembali sunyi. Sari memandang Raka dengan wajah pucat. Berarti kita hanya punya waktu sampai malam. Raka mengangguk pelan. Kalau menunggu lebih lama, kita benar-benar tidak punya kesempatan. Ia kembali melihat papan rapuh di dinding belakang. Kita coba. Sekarang, mereka berdua mendorong papan itu perlahan. Kayu tua tersebut mulai retak. Sedikit lagi, bisik Raka. Akhirnya papan itu terlepas dan menyisakan lubang cukup besar untuk keluar. Di balik dinding itu, terdapat tanah lembab dan semak-semak yang langsung mengarah ke hutan kecil. Raka mengintip keluar terlebih dahulu. Tidak ada siapapun. Kita bisa lewat sini. Sari terlihat ragu. Bagaimana kalau mereka melihat kita? Kita harus mencoba. Mereka merangkak keluar dengan hati-hati. Udara pagi terasa segar setelah semalaman berada di dalam gubuk. Namun sebelum sempat berjalan jauh, Raka mendengar sesuatu dari arah sungai. Suara air yang bergerak perlahan. Ia menoleh ke arah aliran itu. Permukaan sungai tiba-tiba bergetar. Sari juga melihatnya. Raka, air terbelah pelan. Seekor buaya besar berwarna putih muncul sebagian dari dalam air. Makhluk itu sangat besar, jauh lebih besar dari yang pernah Raka bayangkan. Tubuhnya pucat seperti batu kapur. Namun yang membuat Raka heran, buaya itu tidak bergerak menyerang. Ia hanya diam di dekat tepi sungai. Matanya yang redup menatap ke arah mereka. Sorry, Jim. Dia melihat kita. Raka menahan napas. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Buaya itu tetap diam. Tidak menggeram, tidak bergerak. Hanya mengamati. Raka mulai merasa aneh. Sepertinya dia tidak berniat menyerang. Sorry, berbisik. Kenapa dia diam saja? Raka juga tidak mengerti. Namun tiba-tiba dari kejauhan, terdengar suara orang berteriak. Hei! Beberapa warga muncul dari arah jalan setapak. Salah satu dari mereka menunjuk ke arah Raka dan Sari. Mereka kabur! Sari langsung panik. Raka menggenggam tangannya. Ayo, lari. Mereka berlari menuju hutan kecil di belakang gubuk. Namun jumlah warga semakin banyak. Beberapa orang sudah memutari jalan keluar. Raka berhenti ketika menyadari mereka telah dikepung. Pak Dharma berjalan maju dari kerumunan. Wajahnya terlihat dingin. Aku sudah menduga kalian akan mencoba melarikan diri. Sari memohon dengan suara gemetar. Pak
tolong lepaskan kami." Pak Dharma tidak terlihat tersentuh. "Semua ini untuk keselamatan desa." Raka menatapnya penuh amarah. Keselamatan yang dibangun dari darah manusia? Tetua itu tidak menjawab. Ia hanya memberi isyarat kepada warga. Beberapa pria langsung menangkap Raka dan Sari kembali. Sebelum mereka dibawa pergi, Raka sempat menoleh ke arah sungai. Buaya putih itu masih berada di tempat yang sama. Makhluk itu melihat semua kejadian tersebut, namun tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu sesuatu yang belum terjadi. Malam purnama akhirnya datang. Langit desa terlihat terang oleh cahaya bulan yang bulat sempurna. Angin bertiup pelan membawa udara dingin dari arah sungai. Di tepi aliran air itu, puluhan warga desa sudah berkumpul. Mereka berdiri melingkar di sekitar tanah lapang yang diterangi obor. Suasana terasa tegang dan sunyi. Tidak ada yang berbicara keras. Di tengah lingkaran itu, berdiri Pak Dharma bersama beberapa lelaki tua lainnya. Mereka mengenakan pakaian serba hitam. Di dekat mereka, terdapat 2 tiang kayu yang tertancap kuat di tanah. Raka dan Sari diikat pada tiang tersebut. Tangan mereka terikat ke belakang. Kaki juga dibelenggu dengan tali tebal. Sari terlihat sangat pucat. Matanya sesekali menatap warga desa yang berdiri di sekeliling. Beberapa orang terlihat menunduk, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Raka mencoba tetap tenang, meskipun dadanya terasa berat. Ia berbisik pelan kepada Sari. "Jangan, takut." Sari menoleh dengan mata berkaca-kaca. "Apakah kita benar-benar akan mati malam ini?" Raka tidak langsung menjawab. Ia menatap sungai yang terlihat gelap tidak jauh dari tempat mereka berdiri. "Aku tidak tahu," katanya akhirnya. Api obor bergoyang tertiup angin. Bayangan orang-orang bergerak panjang di tanah. Pak Dharma melangkah maju ke tengah lingkaran. Ia mengangkat kedua tangannya. "Saudara-saudara!" Semua orang langsung diam. "Hari ini kita kembali menjalankan tradisi yang sudah menjaga desa ini selama puluhan tahun." Beberapa warga mengangguk pelan. Pak Dharma melanjutkan dengan suara lantang. "Penjaga sungai telah melindungi kita dari bencana. Karena itu kita harus menepati janji yang telah dibuat oleh leluhur kita." Sari memejamkan mata. Raka mengepalkan tangannya sekuat mungkin. Seorang lelaki tua di samping. Pak Dharma mulai membaca mantra dengan suara pelan. Kata-kata yang diucapkannya terdengar asing. Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Permukaan sungai mulai bergelombang. Beberapa warga langsung menundukkan kepala. "Itu tanda dia datang," bisik seseorang. Raka menatap air dengan serius. Gelombang kecil berubah menjadi pusaran. Air sungai bergolak, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dasar. Sari membuka mata dengan wajah ketakutan. "Raka!" Tiba-tiba suara besar terdengar dari sungai. Piu, air terbelah kuat. Sesuatu muncul perlahan dari kegelapan. Kepala besar. Seekor buaya putih naik ke permukaan. Tubuhnya sangat besar. Sisiknya pucat memantulkan cahaya bulan. Matanya terlihat bersinar samar. Beberapa warga langsung bersujud. Penjaga sungai telah datang. Pak Dharma tersenyum tipis. Ia memberi isyarat kepada 2 pria yang berdiri di dekat Raka. Sudah waktunya. Pria-pria itu mendekati Raka. Sari langsung berteriak, "Jangan!" Namun tidak ada yang peduli. Tali di tubuh Raka dilepas dari tiang. Ia ditarik mendekati tepi sungai. Air yang bergolak membuat tanah menjadi basah. Buaya putih itu tetap diam, menatap dari dalam air. Raka berdiri beberapa langkah dari permukaan sungai. Pak Dharma berkata dengan suara berat, "Terimalah persembahan kami." Pria-pria itu bersiap mendorong Raka ke dalam air. Sari menangis sambil berteriak, "Berhenti! Tolong!" Namun sebelum mereka sempat melakukannya, buaya putih itu tiba-tiba bergerak. Makhluk itu mendekat perlahan. Air bergoyang, mengikuti gerak tubuhnya. Semua orang menahan napas. Pak Dharma tersenyum puas. Dia datang untuk mengambil korban, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Buaya itu berhenti tepat di depan Raka. Matanya yang pucat menatap pemuda itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Makhluk itu tidak menyerang, ia hanya diam. Pak Dharma mulai terlihat bingung. Kenapa dia tidak memakan korban? Salah satu pria berkata gugup. Mungkin dia menunggu kita menjatuhkannya ke air. Pak Dharma mengangguk. Lakukan. Pria itu kembali bersiap mendorong Raka. Namun sebelum mereka sempat melakukannya, buaya putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras. JRRR, suara itu menggema di sepanjang sungai. Air langsung bergolak hebat.
makhluk itu menghantam permukaan air dengan ekornya. Biur, gelombang besar menyapu tepi sungai. Beberapa warga jatuh, tersungkur. Pak Dharma mundur dengan wajah kaget. Apa yang terjadi? Buaya putih itu tiba-tiba bergerak lebih cepat, bukan menuju Raka, melainkan ke arah kerumunan warga. Makhluk itu membuka rahangnya lebar. Orang-orang langsung panik. Lari! Dia mengamuk. Obor-obor jatuh ke tanah. Suasana berubah menjadi kekacauan. Orang-orang berlarian ke segala arah. Pak Dharma berdiri terpaku dengan wajah pucat. Buaya putih itu terus mendekat. Matanya tidak lagi menatap Raka, melainkan langsung mengarah pada tetua desa tersebut. Raka yang masih berdiri di tepi sungai akhirnya menyadari sesuatu. Itu tidak datang untuk memakan korban. Ia datang antak sesuatu yang lain. Dan orang yang sedang ditatapnya sekarang adalah Pak Dharma. Kekacauan menyelimuti tepi sungai. Warga desa berlarian menyelamatkan diri setelah buaya putih itu mengamuk. Obor-obor yang tadi menerangi tempat ritual jatuh berserakan di tanah. Api kecil berkedip tertiup angin malam. Raka masih berdiri di dekat air dengan tangan terikat. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang terjadi. Makhluk besar itu tidak menyerangnya, justru bergerak menuju kerumunan warga. Pak Dharma mundur beberapa langkah. Wajahnya yang tadi tenang kini terlihat pucat. Kenapa dia ke sini? Gumamnya. Panik. Beberapa pria mencoba menarik tetua itu menjauh dari sungai. Pak, kita harus pergi. Namun langkah mereka terhenti ketika buaya putih itu mengangkat tubuhnya lebih tinggi dari permukaan air. Matanya menyala samar dalam cahaya bulan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Raka merasakan sesuatu yang aneh. Makhluk itu tidak terlihat seperti hewan yang sedang berburu. Gerakannya lambat, seolah sedang mengawasi seseorang. Dan orang itu adalah Pak Dharma. Tetua desa mencoba menenangkan diri. Tenang, ini hanya bagian dari ritual, katanya pada warga yang masih berada di dekatnya. Namun suaranya terdengar tidak yakin. Sari yang masih terikat di tiang memanggil Raka. Raka, lepaskan aku. Raka segera mendekatinya. Dengan susah payah ia berhasil membuka simpul tali yang mengikat tubuh gadis itu. Sari langsung berdiri dengan kaki gemetar. Terima kasih. Namun perhatian mereka kembali tertuju pada sungai. Buaya putih itu semakin mendekat ke daratan. Air bergolak di sekeliling tubuh besarnya. Pak Dharma berusaha mundur lagi, tetapi kakinya terpleset di tanah basah. Ia jatuh terduduk. Beberapa warga yang tadi berada di dekatnya langsung lari menjauh. Kini hanya tetua desa itu yang tersisa di depan makhluk tersebut. Pak Dharma menatap buaya itu dengan mata penuh ketakutan. Kenapa kau melakukan ini? Katanya terbata. Makhluk itu berhenti beberapa meter dari daratan. Kepalanya terangkat tinggi. Matanya menatap langsung ke arah lelaki tua itu. Raka memperhatikan dengan serius. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan makhluk itu. Bukan kemarahan, melainkan seperti penghakiman. Pak Dharma mencoba berdiri, tetapi tubuhnya gemetar. Ia berteriak kepada warga yang masih melihat dari kejauhan. Kenapa kalian hanya diam? Tidak ada yang berani mendekat. Buaya putih itu menggerakkan ekornya kuat. Piu, air memercik tinggi ke udara. Pak Dharma berteriak panik. Ini tidak mungkin. Selama ini kau selalu menerima persembahan kami. Kalimat itu membuat Raka terdiam. J.D. Bennett, semua ritual selama ini hanyalah ulah manusia. Buaya itu tidak pernah meminta korban. Sari menatap Pak Dharma dengan marah. Berarti selama ini kalian yang membunuh orang-orang itu. Pak Dharma menoleh ke arah mereka dengan wajah kacau. Kalian tidak mengerti. Raka melangkah maju. Coba, jelaskan. Tetua desa itu terdiam beberapa saat. Akhirnya ia berkata dengan napas berat. Puluhan tahun lalu, desa ini hampir hancur karena banjir. Raka mendengarkan. Orang-orang ketakutan. Mereka percaya ada makhluk kuat di sungai yang bisa melindungi tempat ini. Pak Dharma tertawa pahit. Awalnya kami hanya memberi persembahan biasa. Lalu, wajah lelaki tua itu berubah gelap. Suatu hari seorang tetua mengatakan bahwa makhluk itu akan lebih kuat jika diberi nyawa manusia. Sorry, Turkdite. Itu gila. Pak Dharma menatap sungai. Tapi, setelah korban pertama, banjir tidak pernah datang lagi. Raka langsung menjawab tegas. Itu hanya kebetulan. Pak Dharma menggeleng keras. Kau tidak hidup di masa itu. Ia menunjuk warga yang berdiri jauh. Mereka semua percaya ritual ini melindungi desa. Raka menatapnya dengan marah.
Kalian hanya menggunakan ketakutan untuk membenarkan pembunuhan. Pak Dharma tidak sempat menjawab. Karena tiba-tiba buaya putih itu bergerak cepat. Makhluk itu meluncur ke daratan dengan kekuatan besar. Tanah bergetar ketika tubuhnya menghantam tepi sungai. Pak Dharma menjerit. Ia mencoba berdiri dan lari, tetapi sudah terlambat. Buaya itu membuka rahangnya lebar. Dalam satu gerakan cepat, makhluk itu menyambar tubuh lelaki tua itu dan menyeretnya ke dalam air. Teriakan Pak Dharma menghilang bersama suara percikan besar. Payung, air sungai kembali bergolak hebat. Beberapa detik kemudian, permukaannya kembali tenang. Tidak ada lagi tanda-tanda keberadaan tetua desa itu. Warga yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa berdiri kaku. Tidak ada yang berani mendekat. Buaya putih itu muncul kembali sebentar di permukaan air. Matanya mengarah pada kerumunan warga, seolah memberi peringatan. Lalu makhluk itu perlahan tenggelam ke dalam kegelapan sungai. Air kembali tenang seperti semula. Angin malam berhembus pelan. Tidak ada lagi suara teriakan. Raka berdiri memandang sungai dalam diam. Sari berada di sampingnya. Salah satu warga akhirnya berbicara dengan suara gemetar. Apakah semua ini kesalahan kita? Tidak ada yang menjawab. Mereka semua menyadari satu hal yang selama ini tidak pernah mereka akui. Makhluk di sungai itu bukanlah monster yang haus darah. Justru manusialah yang selama ini menciptakan kengerian. Raka menatap air yang mengalir tenang. Rahasia desa itu akhirnya terungkap. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ritual tumbal tidak lagi dilakukan di sungai tersebut.